Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah jawaban atas setiap persoalan kita. Hanya Yesuslah yang layak kami tinggikan. Disembah oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, baru kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, baru kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami ke hadirat Tuhan. Karena pada malam hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua. Dan saatnya Tuhan, kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua dan berkati kami Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami terima pada malam hari ini, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat, urapan, kuat kuasa Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih doanya Pak Zuli. Selamat malam, shalom. Ya, senang ya, sama-sama lagi kita di dalam ibadah malam hari ini, saudara-saudara. Dan saya akan melanjutkan pemberitaan yang berkait dengan pemberitaan minggu kemarin, yaitu dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Semua katakan amin. Panggilan dan pilihan Allah itu adalah bentuknya anugerah. Ya, jadi kalau orang ingin mengenali bahwa apa sebetulnya
wujud dari anugerah Allah itu. Anugerah mungkin orang membayangkan itu satu pemberian abstrak ya. Tetapi bentuk wujudnya adalah panggilan dan pilihan yang dinyatakan bagi kita keturunan Adam yang berdosa, udah jauh dari hadiratnya, tapi justru dia panggil. Allah tidak pernah membedakan siapapun orang, latar belakangnya apa. Bahkan orang jahat, najis, kotor, dia tidak pernah, saudaraku, kemudian diskriminatif itu. Dia mengasihi semua, dia memanggil semua. Dan dalam hari ini panggilan pilihan Allah, wujud dari anugerah itu tidak cuma sebatas seperti tafsir beberapa orang bahwa itu agama ya Pak. Nah saudara, kekristenan itu sebetulnya melampaui dari apa yang berkait dengan pemikiran-pemikiran, oh agama itu memberi petunjuk ini dan itu, oke, baik-baik. Tapi kekristenan sebenarnya tidak menitik beratkan pada prinsip kamu beragama begini atau begitu. Adapun kata Kristen itu sendiri, Alkitab memberitahu Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung bahkan memakai satu kata itu. Ya karena kata Kristen itu berangkat dari kata pribadi dia sendiri. Siapa? Kristus. Jadi kalau kemudian ada polemikus ya, orang-orang yang senang berpolemik mengatakan bahwa ya dari mulut Kristus Yesus sendiri gak pernah ada kata Kristen. Memang bahkan kelompok pengikut Kristus itu sendiri tidak sedang sibuk menamakan kelompok komunitas ini adalah Kristen, tidak. Di Kisah Para Rasul, saudara nanti bisa lihat sendiri pasal 11 itu, di Antiokhia lah pengikut Kristus yang dulu disebut pengikut jalan Tuhan, itu disebutnya sebagai Kristen. Karena mereka ini adalah pengikut siapa? Kristus. Nah sejak itu semacam dibakukan. Dan pengikut Kristus juga tidak keberatan ketika disebut kita itu Kristen tanpa embel-embel agama Kristen. Itu pelabelan yang lazim pada umumnya di masa sekarang ini. Yang Yesus tekankan pada waktu itu, kamu pengikutku, tuh tanda pertama adalah tidak bisa lepas dari memikul salib dan apa? Menyangkal diri. Yang kedua, progresivitasnya. Jika hidup keagamaanmu, sebenarnya dalam teks aslinya itu, jika hidup kepengikutanmu terhadapku, itu tidak di atas rata-rata dari kaum Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak layak loh ya. Dan itu sifatnya bukan vonis penghukuman, melainkan Tuhan sedang memotivasi. Jadi memang saudara, kekristenan itu membutuhkan akal sehat yang dipulihkan. Sekali lagi saya gunakan istilah apa? Akal sehat yang dipulihkan. Karena akal sehat ini adalah menunjuk bahwa manusia itu diciptakan Allah secara spesial. Adapun yang lain tidak ada itu. Akal sehat itu sempat karut-marut ketika kuasa dosa merusak semuanya. Dan kemudian manusia distimulus keegoannya, keakuannya, sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan mengedepankan selalu hal-hal yang sifatnya subjektif negatif. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau menurut pemikiranku begini, ya sudah itu mauku, anggapanku, ya begini ini. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena keakuan, ya, sedangkan akal budi melampaui itu. Akal budi kecenderungannya dekat dengan prinsip-prinsip ilahi, prinsip-prinsip Tuhan. Makanya akal budi yang dipulihkan itu kemudian membawa orang itu menjadi orang beriman. Dengan kata lain, orang beriman itu yang akal budinya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada ceritanya bahwa terjadi kontras antara keberimanan dengan kehendak Allah. Itu menjadi sinkronisasi, satu arah. Nah ketika orang berkata urusan Tuhan, bahkan prinsip-prinsipnya tidak masuk akal, nah,
Ini akal yang tidak sehat. Akal yang belum dipulihkan. Kadang ada orang, ya kalau kita itu bicara tentang keilahian, prinsip-prinsip spiritualitas, rohani, nah itu yang disampaikan Pak Pendeta, ya banyak hal mungkin tidak masuk akal. Tuhan itu bahkan tidak masuk akal. Nah kenapa? Karena manusia itu ingin semuanya bisa dimasukkan dalam akalnya. Termasuk kalau mungkin Tuhan pencipta akal itu dimasukkan juga dengan akalnya. Supaya maksudnya apa? Bisa diakali. Jadi yang masuk akal itu kalau menurut akal kita. Ini harus kamu ngikuti ini, akalku ini. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak Tuhan ingin hidup betul-betul masuk dalam kodrat ilahi, ya menyerahkan hidupnya. Untuk apa? Terus diubah, dibentuk oleh prinsip kebenaran firman. Karena firman itu adalah wujud isi hati, isi pikiran ilahi. Nah itu sebabnya dikatakan di sini karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saleh itu hidup berkenan. Jadi saleh tidak lip service, saleh bukan pencitraan, tetapi ketulusan. Kalau bicara saleh dalam prinsip firman Allah. Dan ikuti kehendak Tuhan. Sepanjang hari pertama di minggu ini aku jalani hidupku, Tuhan tuntun sertai sampai di Kamis ini anggap saja berada di tengah minggu. Melewati kelelahanku hari ini, aku hadir. Untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Aku butuh Dia. Aku perlu Dia. Nah, supaya dengan itu aku mengalami proses kelengkapan, dilengkapi, disempurnakan oleh Tuhan. Kenapa? Ini baru awal. Tujuannya supaya perjalanan kita di dunia dalam kekinian menuju ke akan datangan nanti ya di alam sorga itu betul-betul terus bisa kita lewati. Jadi ketika aku ingin hidup dalam kodrat ilahi mengikuti kehendak Tuhan, itu bukan semata-mata tujuan, itu adalah pemberi energi untuk kita nerusin perjalanan ini. Kalau sudah sinkron dengan kehendak Tuhan, jalan kita itu akan terus menikmati covering, pembelaan, penyertaan, proteks dari Tuhan terjadi buat kita. Melingkupi tubuh, jiwa, roh. Melingkupi kehidupan dan penghidupan. Jadi kehidupan itu kita yang memerlukan sesuatu, sedangkan penghidupan itu berkait penyediaan dari Tuhan. Makanya saya yakin kalau saya dan saudara hidup dalam kodrat ilahi, penghidupan kita juga seiring dengan hidup yang masih dikaruniakan pada kita, pasti dijamin sama Tuhan. Ya, asal kita mau kerja aja baik-baik. Kita semangat, kita gairah, berjuang dalam hidup. Penghidupan mesti ada. Tidak mungkin enggak. Ayam yang hidup sesaat ya enggak jelas juga tujuannya aja dipelihara sama Tuhan. Cicak yang kadang buat kita penghuni rumah jengkel karena cicaknya ada di mana-mana dan ngotori lantai atau meja makan. Itu pun aja dipelihara sama Tuhan. Jadi hidup itu kita membutuhkan. Penghidupan itu penyediaan dari Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya kalau kita paham, kita dalam penyertaan Tuhan, hidup kita berkenan sama Tuhan, dan orang yang hidup berkenan juga nanti akan nyata dalam hidup ini. Sampai aktivitas kita kerja dalam kehendak Tuhan. Kalau kita dianugerahi rumah tangga, kita ada dalam kehendak Tuhan. Di dalam semua. Kalau kita tetap menjaga konsistensi kehidupan yang ada dalam kodrat ilahi, ya nanti orang bilang, oh itu saleh, kesalehan. Apa hidup berkenan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak akan terputus. Sampai urusan rezeki, itu juga Tuhan pasti pelihara kita. Persoalan boleh ada,
Tapi kalau kita di dalam perkenanan Tuhan, dalam kuasa kodrat ilahi, semua persoalan bisa kita hadapi dan lewati bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada, terus sampai kemudian, wah kami oleh Pak, kami kejungkal. Ada apa ini? Iya kan? Alasan kenapa sampai terjadi begitu kalau kita lihat firman Tuhan, ada sesuatu. Makanya kalau lagi lancar, hati-hati. Raja-raja itu yang berkenan, kalau tidak ada peperangan, dia membangun. Kristen juga gitu. Ya, bangun. Dengan sungguh-sungguh, itu yang saya sampaikan hari Minggu lalu. Contoh yang paling klasik dan saya suka pakai itu Raja Hizkia. Tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, dia membangun, memperkuat kerajaan, memperkuat tembok-tembok. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membangun kesungguhan ketika kita jalani hidup itu aman gitu, waktu ada persoalan, ada musuh datang, kita memiliki kesiapan. Makanya Tuhan bilang, jangan tidur terlelap, tapi berjaga jagalah. Kalau gitu bangun lagi aman, ini apa Pak Gembala? Ini rohani kita, apa yang kita lakukan? Ini, udah betul. Ini kalau secara ritual, secara peribadatan oke, udah bagus. Tapi ingat loh, kita jadi gereja itu bukan di dalam gereja saja. Tapi kita jadi gereja sekalipun di luar gedung gereja. Karena yang gereja itu bukan tempatnya ini. Ini memang kita bangun. Kita minta Tuhan sampai nanti terus ya. Tapi gereja yang kekal itu bukan ini. Ini kuat. Tiangnya segede gaban begitu ya kan. Kemarin ngobrol sama beberapa rekan. Kuat Pak gereja, puji Tuhan. Tapi tetap gak kekal ini. Yang kekal itu ini. Gereja Tuhan, saya dan saudara. Eklesia. Maka harus dibangun. Makanya ketika bangun ini kan saya enggak membabi buta ya, sibuk ngomong ini. Enggak, ya sepintas selalu aja. Masih terus saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi bukan ini yang utama. Gereja ini loh. Kehidupan kita ini. Mari kita buka ya. Lanjutannya ayat itu tadi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Tapi ayat per ayat ya Bu Riyadi ya. Puji Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Lagi lanjut 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, break dulu. Kata pentingnya di ayat 5 itu bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, serius. Andaikan orang Kristen, semua gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, serius, bangun. Bangun apa? Gedung. Nah ini kalau nanti selesai, kecuali Tuhan tuntun tunjukkan lagi ada program yang lain, yaitu nanti perjalanan waktu. Tapi ada waktunya selesai. Tapi bangun gereja kehidupan ini tidak pernah selesai selagi kita hidup di dalam dunia. Makanya dikatakan di sini bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa saudaraku? Kebajikan. Kita bisa bilang, oh saya beriman. Tapi kita tidak punya kebajikan, perilaku kita tidak bajik. Ya, kita kehilangan mandat. Mandat apa? Sebagai saksi Tuhan. Terang dan garam dunia. Satu hari kita akan ditanya sama Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa marah. Tapi juga jangan dilos. Harus dilatih. Gereja Tuhan yang hidup ini kita masih punya nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan. Nafsu ingin mencapai harapan cita-cita. Bahkan ya ngomong secara ini ya termasuk nafsu seks. Tapi ketika nafsu baik itu sudah
ya diserobot oleh kuasa kegelapan sehingga kita melampaui batasan-batasan. Ingat, itu sama dengan membuka celah pada kuasa gelap untuk merusak. Merusak apa? Apa saja. Intinya apa? Supaya kita tersandung, tidak bisa bangun, gagal. Kita tidak menikmati apa yang menjadi harapan kita. Damai sejahtera, sukacita, keberkatan, kasih pertolongan, dibela Tuhan, ya. Ini kan masih dalam perjalanan, ini proses. Tapi endingnya itu di sana. Lah iblis satu-satunya dia berusaha untuk gagalkan kita di sana. Makanya hati-hati. Kalau kita merasa, oh faktanya aku begini, begitu, aku tidak berkebajikan pun, nggak hidup dalam kebenaran, juga masih sukses, kelihatan oke. Hati-hati. Tuhan kita baik. Tapi dia juga kadang harus mendisiplin kita anak-anaknya. Makanya lebih baik kalau kita jalan salah, nyimpang, Tuhan kasih disiplin. Itu jauh lebih bagus. Daripada kita dibiarkan lengah, kayaknya oke-oke saja. Itu bahaya, nanti fatal. Kadang ngomong gini ada orang, gimana Pak, neraka, alah. Jangan alah-alah, saya ini yang sudah sempat didisiplin Tuhan ketika proses panggilan. Ya, dan dibawa melihat alam yang tidak benar, gitu ya saudaraku. Mengerikan. Lanjut Bu Riyadi, jadi tolong ayat ini tadi penguasaan diri, ketekunan kepada ketekunan, kesalehan. Lanjut ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara jelas. Kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah, saudara-saudara siapa? Keluarga dulu. Ya, urutannya. Saudara-saudara ini kan seiman Kristen. Kepada semua orang, lintas suku, lintas agama, kasih kepada saudara dan kepada semua orang. Saudara internal siapa paling dekat? Keluarga dong. Makanya saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang mikirkan gimana dapat menyenangkan anaknya, menuntun anaknya dengan baik. Wah, itu berkat besar. Ya. Kalau ada orang tua, entah bapak, entah ibu, sibuk dengan kesenangannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang penting kebutuhan anak terpenuhi. Ya, jalan semaunya sendiri. Satu hari kita akan bertanggung jawab. Suami terhadap istrinya. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Semua orang hadapi godaan-godaan. Tapi jangan membuat pembiaran kita terus tergelincir ya di dalam kelemahan itu. Berusaha menangkal, berusaha keluar dari sana. Ingat. Apalagi kalau sudah terjadi penyimpangan. Maaf, saya sebagai orang tua mesti memberitahu. Melakukan hubungan seks sana. Saya ini sempat dihadapkan kenyataan. Seorang melakukan penyimpangan seks dengan seorang perempuan yang statusnya istri orang, ya, dan suaminya ini kemungkinan bekerjanya tidak jelas, sering di luar. Dan orang laki-laki ini terkait dengan istri orang ini. Dan yang terjadi apa, saudara kasih Tuhan? Suatu waktu si perempuan ini tadi sakit, hasil pemeriksaan positif, ya HIV. AIDS. Yang sempat sadar aku pernah tidur dengan dia, cepat-cepat dia periksakan karena itu sudah masa inkubasinya sudah berapa 5 tahun sekian mungkin. Begitu hasil cek lab kena positif. Jadi perempuan itu mati dulu. Kemudian laki-laki seorang yang saya kenal di negeri antar Baranta ini akhirnya mati. Semua orang bakal mati. Tapi setiap ujung kematian itu akan membawa pertanggungjawaban bagi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita kadang-kadang, wah oke, enggak masalah. Tuhan izinkan makanya.
Sampai hari ini, ya virus ini belum ada obat. Dan umumnya orang itu sampai pada titik kematian secara perlahan dan sengsara. Salah satu pembicara orang kesehatan di tengah beribadah pemuda bahwa dinyatakan belakangan ini begitu banyak yang sudah mengidap. Tolonglah keluarga besarku, para suami, para istri, anak-anak mudaku, cucu-cucuku, semua yang masih dianugerahi kesempatan sebagai pribadi yang single. Lajang, teguhkan hatimu, semangat rohanimu, jaga baik-baik. Bahkan saya pernah melihat itu truth story ya, bukan kata orang. Incest, bapak makan anaknya sendiri, anak kandung, dan hidup bersama. Ini terjadi di zaman ini. Ya, hal-hal yang sedemikian, yang sampai Alkitab katakan, Tuhan murka. Tapi bagi anak-anaknya yang masih mau bertobat, cepat keluar dari sana. Itu bentuk disiplin. Cepat. Jangan sampai kita dalam keadaan sudah fatal, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi sengsara penderitaan tidak bisa dititipkan orang lain. Tolong baik-baik. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, setiap kesulitan penderitaan itu tanggung sendiri. Ya itu sebab tolong. Ya, minggu besok tanggal 18 itu adalah hari ulang tahun mendiang Ibu Augustin. Ya. Perjalanan 37 tahun. Mama dari anak-anak saya. Di mana peristiwa tahun 2020 bulan Juni itu tentu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Betapa sesuatu yang ya terjadi di dalam hati, saya katakan keterhilangan yang paling. Maka saya akan katakan, hargai, sayangi istrimu, suamimu, selagi dia masih bersama-sama dengan kamu. Ketika berangkat tidur malam itu sembahyang doa mohon naungan penjagaan Tuhan. Dan masih Tuhan membawa kita melewati gelapnya malam pagi hari. Pasangan kita itu masih ada di sebelah kita. Itu anugerah. Mungkin bertambahnya umur, tambah jengkelkan, tambah mungkin dah secatatan berapa kali mengecewakan dan sebagainya. Manusia. Ketika kita ngomong pasangan kita mengecewakan kita tidak kurang-kurang dari itu. Kita mengecewakan pasangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan suatu hari hal seperti itu tiap orang bakal ngalami. Tapi alangkah indahnya ketika kita sampai selesai. Makanya di penghujung perjalanan masuk di ruang isolasi itu sekedar mengenang ya. Dia bilang saya mau jaga. Anak-anak kalian masih jauh perjalanan. Karena pemikiran saya paling banter mati bareng. Iya kan? Sudahlah masuk surga bareng gitu. Tapi kalau hidup bareng saya berharapnya begitu. Langkah yang kami ambil untuk menerusi perjalanan ke depan ini sama sekali masing-masing kami tidak pernah itu memikirkan. Tidak pernah kami harapkan. Inti dari apa yang saya sampaikan. Berusahalah. Tolong siapapun yang ada di sini. Ya. Jaga. Gimana Pak kalau saya sempat kepleset? Cepat keluar dari sana. Hal-hal apapun yang menyimpang. Ya, karena nanti kita yang harus ngalami. Dan kalau itu kaitannya posisi di atas, keluarga akan terkena imbasnya. Coba di sini yang masih Tuhan anugerahi pasangan, suami istri, pegang tangan dan saya akan doa buat saudara. Mari tunduk kepala semua. Kalau ada anak di sebelahnya gandeng tangan sama anak boleh. Bapak hamba serahkan setiap kehidupan bersama di dalam keluarga. Suami istri terlebih Tuhan. Teguhkan, jamah, dan kuatkan. Untuk melangkah di dalam perkenanan Tuhan. Mereka mengasihi suami, mengasihi istrinya. Sungguh-sungguh menerima keberadaannya
Istri menerima suami, suami menerima istri. Orang tua anak, anak orang tua. Kiranya Tuhan terus tuntun kami semua. Jika ada yang berlaku salah hari ini, kiranya Tuhan jamah mampukan kami untuk memulai keluar dari jaring-jaring kuasa gelap. Agar kami tidak terbinasakan. Dan bagi yang saat sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan membuat pemulihan dan Tuhan juga akan campur tangan. Menuntun tiap-tiap pribadi sama-sama di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjut saudara-saudara, Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang kita sembah mampu melintasi langit. Artinya apa dikatakan di sini? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Langit itu bicara otoritas, ya, yang sungguh-sungguh dapat mengatasi semua keterbatasan, ketidakmampuan kita. Itu jadi kalau Tuhan melintasi langit itu, tidak ada kesulitan anak-anak Tuhan yang tidak bisa dibantu Tuhan untuk kita menyelesaikannya. Pasti bisa bersama dengan Dia. Amin. Itu sebabnya teguhkan dirimu, sandarkan dirimu kepada Dia. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang telah dapat turut, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia merasakan kelemahan kita, itu sebabnya tiap kita yang berseru, di dalam kelemahan kita Tuhan pasti menolong. Ya, makanya selalu saya katakan, yuk antisipasi yuk kita. Terus introspeksi, kalau kita keliru firman Tuhan mengingatkan, cepat bebenah. Gimana Pak Gembala kalau sudah kadung ya rada ya pasti ada jalan bagi Tuhan. Pasti ada pertolongan dari Tuhan, Dia mampu. Dia bukan Tuhan yang tidak mampu, saudaraku ini kasih Tuhan. Maka diserukan di sini ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hampiri Dia. Karena Dia sudah memberikan kelengkapan, kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa? Kita dengan Tuhan itu dimungkinkan bersama-sama. Makanya dari sisi Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku itu Immanuel. Tolong artinya apa? Allah beserta kita. Ada sinkronisasi gitu loh. Matching, jalan bareng sama Tuhan. Kita enggak perlu lagi cari-cari pertolongan, ilmu gaib, ya, opo-opo, jimat-jimat, syarat-syarat dari orang pinter. Enggak perlu lagi. Kenapa? Kita udah matching sama Tuhan tuh kita bisa jalan. Enggak minyak sama air gitu loh. Rohani ketemu yang roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. Makanya saudara kita ada di dalam rohnya, kita diberi kodrat ilahi, kita membangun gitu loh. Bangun ini ada waktunya selesai, nanti kalau sudah selesai ya selesai. Saya kebiasaan kan gitu. Kita ada kegiatan ini butuh dana sekian, mari yang mau jadi saluran berkat doa sama Tuhan kan gitu kan. Begitu perjalanan waktu masih ada orang ngasih lagi, sudah cukup ini. Ya itu yang saya lakukan di sini. Nanti ada waktunya saudara yang dikasih Tuhan, bangunan udah selesai. Nggak mengada-ada, ada kesempatan, wah ini mumpung ada jemaat mau ngasih, nggak gitu. Kecuali diarahkan untuk hal yang lain. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, berkait dengan waktu setelah kebakaran, bangun rumah selesai, masih ada yang Pak masih butuh apa lagi? Terima kasih ya, sudah perlu.
Enggak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkatimu. Bangun gereja sama juga. Tapi bangun hidup ini. Terus saudara-saudara, Ibrani 7, ayo lanjut sama-sama. Ibrani pasal 7 ayat 25, 26. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Puji Tuhan. Siapa dia? Tolong saudara kenal? Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus. Dia sanggup. Sanggup itu apa? Mampu dan mau. Itu apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Kita dari murka Allah. Udah diselesaikan Tuhan di atas salib, berkata, sudah selesai. Mampu menyelamatkan kita dari apa? Ancaman MAUT, maut, iblis di dalam maut. Yesus mendului. Dia turun ke alam maut dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 itu. Untuk apa? Mematahkan iblis yang berkuasa atas maut, yang mencari kesempatan untuk narik semua turunan Adam masuk ke situ. Tuhan Yesus sudah selesaikan. Dia mampu dan dia mau. Iya kan? Makanya kalau kita butuh penolong itu cari yang begitu. Tapi kalau di dalam dunia ini sulit nyarinya. Manusia kadang dia punya kemauan, tapi tidak punya kemampuan. Orang punya kemampuan, tapi tidak punya kemauan. Tidak sanggup. Motor kita rusak. Ada orang rubungnya di situ. Ada tukang roti gantol, ya toh. Ada barangkali kusir berhenti. Dia baik, mau bantu, tapi tidak ngerti. Tidak sanggup. Kalau kita biarkan, ya diprodoli semua. Oh, businya dicabut, kabel ini dicabut, iya kan? Saudaraku dikasih dicabut. Setelah dicabuti semua, terus pundi? Kirangan. Kena jawaban kirangan. Iya kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu. Iya. Yesus. Dia mampu. Dan dia mau gitu loh. Makanya kita kalau hubungannya baik sama dia, ya 24 jam sehari. Di hidup sini sampai nanti hidup di sana. Dia naungi kita, jagai kita gitu. Dia sanggup gitu. Karena dia apa? Mampu dan mau. Ya kalau manusia kita minta tolong ya bisa. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti berikutnya dia bilang, gak sanggup aku. Iya kan? Gak mampu. Gitu. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan perlu jaga hidup ini. Kalau kita hubungan bagus sama dia, oh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita gak perlu lagi khawatir. Kehidupan yang di sini, asal kita tetap jaga, kita bangun terus. Kayak Hizkia, bangun tembok, bangun kerajaan, diperkuat. Tahu-tahu Raja Asyur datang. Semua rakyatnya gemetar. Kemudian Hizkia bilang, tenang. Yang menyertai mereka manusia, tapi yang menyertai kita, tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dikatakan dalam 2 Tawarik itu, ya kan? Pasal 32, dengan kata-kata Hizkia itu. Semua rakyatnya dikuatkan. Dan terjadi apa? Siap tempur. Tidak berjalan teruyung-uyung, tertatih-tatih. Kenapa? Tidak pernah ada kesiapan. Jadi orang Kristen kalau kita ekonomi lancar, ya ada rezeki, kita bisa berangkat ke gereja, entah naik motor, entah kita jalan kaki, entah kita yang bawa kendaraan lain, nge-grab dan lain sebagainya, saudaraku dikasih Tuhan. Selagi aku masih dimungkinkan aku mau lakukan itu bangun. Ya, mempertebal tembok. Karena kita terus mengalami kuasa firman yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Kita teguh. Sehingga waktu kapanpun ada masalah, ada kesulitan, saya mau katakan benar, kita jauh lebih siap dan akan lebih mudah mengatasi. Tidak akan ada yang bisa dikalahkan oleh persoalan. Saudaralah yang akan mengalahkan semua persoalan dan kesulitan. Karena Tuhan menyertai orang-orang yang mau kerja, yang sungguh-sungguh tadi. Ya, dipasang sandungan, ranjau-ranjau apapun. Ya kita akan dikasih hikmat, pengetahuan rohani, kodrat ilahi akan dimampukan. Ini kayaknya keuntungan besar tapi ujungnya celaka. Wah ini kayaknya bisa jadi wah ini ya. Tapi waduh kebinasaan menunggu. Wah ini ada kenikmatan. Kayaknya lebih nikmat dari yang lain yang sudah-sudah ya. Ini aku tempuh.
Tapi ini buah pengetahuan. Ujungnya apa? Kamu akan mengalami ketelanjangan. Aku akan mengalami keadaan yang tidak aku ingin. Enggak. Tuhan tolong teguhkan, kuatkan. Ada kemampuan. Ya, andai kata sesudah saya sampaikan hal-hal ini, kemudian masih ada segelintir orang, ya toh Pak Gembala enggak tahu, sudah aku mau lakukan apapun. Terserah. Tentu saya tidak seperti Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan. Tapi kiranya pesan firman ini punya daya kuasa untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6, ayo kita lihat di situ. Kalau kita jalan bareng sama Dia yang bisa mengitari langit, apa kata firman di sini? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan apa, saudaraku? Ucapan Ucapan syukur. Waktu semuanya terkendali, teratur, aman, dimungkinkan, kita lakukan ini sebagai tanda syukur. Ibadah Kristen bukan cari ngumpulkan pahala, enggak. Tapi kekristenan kita melayani Tuhan, melayani sesama, bergereja sungguh-sungguh adalah untuk membangun relasi dengan Dia. Dan cara yang terbaik adalah wujud pengucapan syukur. Saya yakin orang-orang yang demikian akan mengalami campur tangan Tuhan. Ya, urusan materi, keuangan, Tuhan janji keselamatan yang Dia berikan termasuk ekonomi kita kok. Nah kalau kebutuhan ekonomi itu sebetulnya kan ya sandang, pangan dulu sebenarnya, sandang, papan, relatif semua. Pangan kita bisa nikmati kok. Sandang, pakaian itu relatif, papan, tempat, bisa rumah dinas, bisa kos, bisa kontrak bersama, bisa rumah kredit, bisa rumah sudah selesai lunas umpamanya ya saudaraku. Atau Tuhan anugerahkan kita punya lebih dari satu properti, lebih dari itu umpamanya ya cuman itu aja. Satu hari sudah selesai, kita tinggal. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, jadi kita bisa terus jalin hubungan yang baik. Tuhan mengingatkan di sini, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, mari. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat terakhir itu kita baca bareng ya bersama, aku sekali-kali, 1, 2, 3, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini, itu sebabnya saya jadi hamba Tuhan, disuruh Tuhan untuk dampingi saudara-saudara, mengingatkan bahwa hari-hari ini dengan ya lalu lalangnya informasi itu udah lebih dari cukup. Wah sekarang enggak ada orang yang berkata bahwa kami enggak tahu informasi apa, enggak ngerti apa-apa, enggak mungkin. Sampai yang namanya pemberitaan firman, pengajaran firman, ya sampai moh-moh saudaraku ini kasih Tuhan. Dan ini bagus, cuma tetap waspada juga. Bahwa apakah makanan yang diberikan itu sehat, menyehatkan kita atau tidak, itu yang perlu kita pikirkan. Dan yang memikirkan itu adalah orang tua terhadap anak. Tidak akan mau dia menyuapi anak dengan sembarangan makanan atau minuman. Iya kan? Karena yang dipikirkan aku bisa nyuapin ini. Tapi ini masalahnya menyehatkan atau malah jadi penyakit, jadi masalah. Nah, sebagai orang tua, kata Paulus berkata begini, banyak pengajar di antara kamu, tetapi aku adalah bapakmu. Dan prinsip melayani sebagai seorang bapak itu saya pegang. Makanya saya sadar, hari-hari seperti sekarang, mesti saya harus mengingatkan terus buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau mengindahkan teguran-teguran yang baik. Amsal 1 kita buka ayat yang ke-23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Puji Tuhan. Kita bisa ngerti firman, ngerti isi hati Tuhan. Kita menerima apa? Teguran. Nah, teguran itu baik.
Makanya selalu saya bilang, kalau saudara sampai pindah domisili di luar pulau, di luar kota, ini termasuk juga keluargaku yang ada di online ya, atau di luar negeri. Ketika engkau masuk ke gereja mana Pak Gembala? Masuk gereja, cari di mana pemberitaan di situ firman Tuhan, bahkan hamba Tuhan di situ mau memberikan teguran kepada kita. Kalau kita disanjung-sanjung, kita dimuliakan, hati-hati. Karena itu akan membawa kita lengah. Kadang saya ceritakan, saya mewakili mertuamu, saya mewakili orang tuamu. Kenapa? Mertua aja jadi sungkan kalau lihat, wah mantuk ini sudah sukses, berhasil jadi orang. Ini sungkan. Padahal ada jalan hidup kita yang keliru. Kita tidak ada di dalam ya arah relnya Tuhan. Siapa? Ya hamba Tuhan yang harus bicara. Tersinggung Pak, justru saya bersyukur kalau masih ada yang tersinggung. Karena merasa tersinggung itu berarti masih bagus. Gitu loh. Sakit, tapi akan membawa kepada hal yang baik. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, di Alkitab siapa yang ciumannya itu mengandung maut, saudaraku? Iya, ciuman siapa? Yudas. Dia datang. Tuhan Yesus, dengan ciuman itukah kamu menyerahkan aku? Saudara-saudara dikatakan di sini. Kalau kawan, sahabat, lebih-lebih bapak mengulurkan rotan untuk bentuk disiplin agar kita tetap mendapatkan fasilitas kita sebagai anak Tuhan, tidak sampai dicabut dan dialihkan kepada orang lain berkat dan rezeki yang Tuhan sediakan. Ya, kita rela. Karena dikatakan di sini ciuman pujian itu kadang membuat kita justru lengah. Tapi sesuatu yang membuat, wah dongkol aku. Itu membekas untuk kita kemudian disadarkan. Puji Tuhan. Terakhir, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan. Percayakah keluargaku bahwa kita menerima janji seperti ini luar biasa? Iya, ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Yang bersungguh-sungguh membangun, menambahkan dari imannya, ketekunan, ya, kesungguhan dan seterusnya tadi. Bangun bait Allah ini, gereja ini, rumah tangga yang saudara tempuh. Ya, hati-hati. Kalau sudah hal-hal yang tidak sebenarnya diizinkan masuk dan itu masuk di dalam pikiran kita, perasaan kita, cepat balik. Ya, ada banyak hal yang sebetulnya saya harus mengingatkan, tapi di komunitas lah. Ya, sehingga tidak akan membuat pembiaran, penyimpangan yang merusak lebih parah itu menghinggapi kehidupan setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan ini. Tuhan menjamin kita, dikatakan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti tidak akan binasa. Syaratnya apa? Ayat 27 itu, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mari kita ikut dia dengan segenap hati kita sepanjang umur hidup. Kita siap ditegur, kita diingatkan Tuhan. Nah, teguran akan mengangkat harkat derajat kita. Layak menjadi anak Allah yang tidak ditolak waktu Tuhan datang ketemu kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang kita berdiri sama-sama. Terima kasih Bu Riyadi. Tuhan memberkati. Bisa melayani bersama kita. Iya, puji Tuhan. Singer, song leader, musisi semua silakan. Mari kita tunduk kepala, saudara-saudara, ini kasih Tuhan, kita berdoa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami malam ini. Karena yang menyuarakan suaramu itu adalah Engkau sendiri. Hamba menyadari keterbatasan kami sebagai seorang hamba-Mu yang biasa dan kecil ini Tuhan. Tetapi kami mau taat. Ketika kami harus menyampaikan pesan-pesan firman yang mengandung iman. Karena kami mengimani setiap firman yang Engkau sampaikan terdapat kuasa yang luar biasa.
mampu mengadakan yang tidak ada, memperbaiki yang rusak. Karena kuasa firman-Mu adalah roh yang maha kudus itu, yang menjamah kami, membuat pemulihan buat setiap kami. Terima kasih Allahku. Kami mengucap syukur karena kami ada di dalam berkat Tuhan. Setiap apa yang menjadi doa anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang menjawab. Jika hari ini semua menyatakan Tuhan kami mau bertobat, kami mau melangkah di dalam tuntunan kuasa-Mu, kami bersyukur karena Engkau menegur kami. Bahkan contoh-contoh soal, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kiranya itu menjadi templakan penting buat kami. Haleluya. Berdoalah saudaraku yang kasih Tuhan. Pujian disiapkan, silakan untuk dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jawab doa anak-anak-Mu semua. Saat ini sedang berdoa pasangan suami istri, orang tua anak. Semuanya dalam lawatan Tuhan. Yang ada di online, yang ada di ruang bawah, semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Bila bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur atas berkat firman yang telah kami dengar. Ajar untuk kami terus setia mendengarkan apa yang menjadi teguran yang dari Engkau, karena ini baik bagi kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Kekuatan dan kesehatan, akan hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu, sehingga kami umat-Mu dibawa untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, setiap pelayan-Mu yang ambil bagian pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati, tambah-tambahkan talentanya untuk dipakai demi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bersyafaat malam hari ini untuk negara dan bangsa kami Indonesia, terlebih kota kami Gresik ini Tuhan, memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga di dalam kami berbangsa dan bernegara ini menikmati damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai lindungi, tibakan di rumah dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan pertemukan dalam hari-hari ibadah kami, untuk kami terus menikmati berkat-berkat-Mu. Olehnya sebelum kami pulang ya Tuhan, berkatilah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Bapa, terima kasih.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.